Ketika aku keliling gitu Mas Riko, banyak guru-guru spiritual yang meyakini bahwa memang kelahiran kembali itu ada gitu. Artinya, oh ini jiwanya outsoul. Ini pernah hidup di masa lampau. Buktinya ada dejavu. Buktinya anak seusia segini tapi kok sudah punya kemampuan seperti layaknya orang tua gitu. Itu kemudian menjadi salah satu variabel-variabel yang kemudian mereka mengambil sebuah konklusi bahwa reinkarnasi atau kelahiran kembali itu memang benar-benar ada gitu. Tapi kalau memang reinkarnasi itu ada, kenapa jumlah manusia di bumi ini kok semakin hari semakin bertambah juga gitu. Nah, dalam perspektif kesadaran seperti apa Mas Riko penjelasannya? Oke, jadi gini, kita ambil dari perspektif ombak dulu lah. Ketika ombak itu naik, naik kan hidup kan berarti kan. Kemudian tenggelam, tenggelamnya ombak kan memicu ombak lain muncul, benar atau enggak? Ya kan? Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan laut, ombak ada nggak sih? Enggak. Nggak ada kan? Cuma gerakan dari keseluruhan lautan. Nah, Gerakan dari keseluruhan lautan. gerakan dari air kan. Nah, kalau kita tinjau dari sudut ombak ya, jadi dikatakan ada, ya kan? Tapi kalau kita benar-benar mengalami kesadaran, benar-benar mengalami stay sebagai lautan, ya nggak ada. Makanya Yesus bahkan di Ramana bilang tentang alfa dan omega, tak berawal dan tak berakhir. Bahkan Yesus sempat bilang, aku ada jauh sebelum Abraham lahir, ya kan? Dan aku akan tetap ada bahkan setelah manusia terakhir mati. Artinya nggak ada awal dan nggak Iya, ada iya, akhir. enggak ada awal, enggak ada akhir. Nah sekarang keseluruhan lautan kan berarti melingkupi semua ombaknya kan, Betul, betul. dalam ruang dan waktu, Oke. iya kan? Berarti Mm-mm. tidak ada satupun yang bukan Lautan. lautan, Iya. termasuk Pak Karno, termasuk Pak Harto, itu kan aku kan. Mm-mm. Kalau kita tinjau dari kesadaran ya semuanya aku, dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda, di masa lalu ataupun di masa depan. Tapi kalau kita masih terbatasi dengan dogma tentang jiwa dan roh, ya akhirnya jatuhnya ke reinkarnasi. Padahal maksud para orang tercerahkan bukan tentang reinkarnasi. Misal ada, misal Mas Hendra waktu kecil belum diajari tentang agama, belum ada ajaran tentang roh. Semen tahu nggak tentang roh? Nggak tahu. Nggak ada kan? Hidup semen lebih bahagia kan? Iya, karena nggak ada konsep. Ringan kan? Karena nggak ada konsep. Nah, kita harus tahu konsep-konsep mana yang sekiranya membebani kita. Konsep apa? Semua konsep. Semua konsep itu membebani kita Semua ya. konsep, termasuk konsep pendalaman emosi, termasuk. Karena ketika kita hadir sebagai kesadaran ya aslinya nggak ada apa-apa, nggak ada yang patut ditolak dan nggak ada yang patut diterima. Ya udah dibiarkan kan, karena semuanya adalah kita. Sehingga kata menolak dan kata menerima ya udah nggak relevan, karena semuanya adalah kita dan semua mbak adalah gerakan dari diri kita. Jadi kalau dilihat dari ketika kita mengalami kesadaran, kita sedang stay sebagai kesadaran ya reinkarnasi nggak ada. Tapi kita ketika stay sebagai Riko atau Hendra ya otomatis pikiran akan berasumsi ada reinkarnasi. Itu hanya asumsi pikiran aja. Asumsi pikiran. Nah kenapa kok pikiran berasumsi seperti itu? Why? Karena beberapa orang tuh ketika lahir hidupnya ada yang enak, hidupnya ada yang nggak enak. Iya, iya. Yang enak ya mereka pasti asumsi pikiran pasti oh berarti aku dulu di kehidupan masa lampau aku banyak berbuat baik. Iya. Kalau yang hidupnya nggak enak ya oh berarti aku dulu hidupku pasti banyak berbuat jahat sehingga sekali ini kehidupanku susah. Nah itu kan cuma asumsi pikiran kan, karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah itu yang perlu kita kulik. Kenapa kok orang susah dan akhirnya tetap susah? Ya kan? Lahir susah atau bahagia kan itu orang tua kita kan, tergantung orang tua kita. Tapi setelah kita tumbuh dewasa, itu sepenuhnya tanggung jawab kita. Itulah maknanya kelahiran kedua.
kita dengan sengaja memilih identitas yang kita mau. Kelahiran kedua ya ketika kita hadir di bumi ini, di dunia ini. Hah? Kita mengganti identitas tuh maksudnya kelahiran kedua. Kelahiran pertama kan kita ketika lahir kan, kita Oke, lahir dari rahim bapak ibu, kan. ya. Kita kan nggak bisa milih nih bapaknya siapa, ibunya iya. siapa. Kalau bisa milih kan enak kan, Mm-mm. milih Raffi Ahmad kan, Mm-mm. atau milih Pak Jokowi gitu Iya, kan. iya, iya. Nah karena kita nggak bisa milih, akhirnya kita kan nggak bisa milih perlakuan orang tua kita ke kita kan. Dimana perlakuan orang tua kita itu mencetak kita kayak gini lah, air ditaruh gelas, bentuk gelas kan beda-beda. Betul. Kalau air itu ditaruh ke gelas yang modelnya kayak apa, gelas wine, tentu saja beda sama yang gelasnya mug, Iya, iya, Mas. ya kan, atau Iya, gelas Mas. cangkir, beda. Mm-mm. Nah, apa gelas cangkir itu akan tetap cangkir sampai dia mati, kan bisa diganti gelasnya. Nah, kelahiran pertama adalah kelahiran tanpa sadar, kita nggak bisa milih orang tua kita. Kelahiran kedua adalah ketika kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah hasil dari kreasi kita sendiri. Ketika itu kita mengambil tanggung jawab, baru kita bisa merubah identitas kita. Itu kelahiran kedua. Nah, sebelum kelahiran kedua tentu saja kita harus hadir sebagai yang sejati dulu, ya kan? Kan nggak mungkin bisa ganti identitas. Kita harus sadar, oh ternyata kok air, dan air ini nggak terpisah dari seluruh air di sekitarnya.